Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Suci, selamat pagi. Selamat pagi, Gimana Bapak. kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Ya, aktivitasnya padat ya ya lumayan hari padat. ini. Ini cukup. Anak-anak eh, PT ya. Ya hari ini ulangan harian Nah, bersama. ya. Jadi Kita memulai dengan langkah awal terkait dengan PI 5 tentunya. Yang pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di awal menjelang Ramadan ini Bu Suci sehat selalu ya. alhamdulillah. Orang tua Mudah-mudahan. sehat, kemudian keluarga sehat, dan teman-teman, kolega, kepala sekolah juga sehat. Sampaikan salam nanti kalau kepala sekolah sudah hadir. Yang pertama, dan tentunya tidak ada sesuatu yang kebetulan, kita rubah dari tanggal 8 ke tanggal 6 ya. Ya. Pasti ada hikmah, ternyata Ibu juga ada kegiatan yang sama besar, jadinya pentingnya untuk ke depan ya. Dan harapan daripada kegiatan ini insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua kita selawat salam kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang menurunkan ilmu-ilmu ya, sehingga kita suci dan teman-teman menjadi seperti yang sekarang ini. Jadi ada kebermanfaatan dan seterusnya. Nah hari ini tentunya ada beberapa poin yang ingin kita bicarakan ya terkait dengan pendampingan individu yang kelima. Yang pertama tentunya terkait dengan penerapan aksi nyata modul 3.1 ya. Nanti kita akan singgung, nanti kita akan ngobrol, diskusi. Yang kedua adalah rancangan program yang berdampak pada murid ya. Nanti Ibu juga bisa kita ngobrolkan. Kemudian yang ketiga perkembangan komunitas praktisi ya, yang sebelumnya Ibu sudah ikuti misalkan, atau Ibu yang mengikuti di tempat yang baru misalkan, atau mau ada rencana untuk kegiatan komunitas praktisi. Nah yang terakhir, yang keempat nanti ada dialog pasca observasi pembelajaran mungkin dengan rekannya Bu Suci ya. Rencana siapa namanya? Ibu Rati. Ibu Rati. Ya. Okay. Bu Rati itu senior atau junior? Oke, justru oke. Dan terakhir nanti penutup ya. Nanti penutup dulu kita, kemudian nanti baru menghadirkan Bu Rati ya. Nah yang pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba membuka ruang refleksi Ibu Suci terkait dengan perjalanan selama 1 bulan ya ke belakang sampai hari ini, kira-kira apa capaian yang sudah dicapai, kemudian ada apa kendala, tantangan dan sebagainya, bisa diceritakan Bu? Iya, mungkin sebulan ini dari setelah libur kita masuk ke modul 3. Modul 3 itu 3.1, 3.2 dan 3.3 ini yang sedang kita jalani. 3.1 terkait pengambilan keputusan, kemudian 3.2 itu aset ya, kemudian yang sekarang pembelajaran yang berdampak pada murid, program yang berdampak pada program murid. Ya. Program ya. Nah untuk pengambilan keputusan, kebetulan kepala sekolah SMP 23 yang baru itu guru penggerak angkatan 6. Jadi beliau sudah sangat paham dengan pengambilan keputusan. Jadi banyak hal saya belajar dari beliau. Ya, dari KSE, kemudian pengambilan keputusan. Jadi baru beberapa bulan ya beliau di sini, tapi pada saat kemarin itu pada pertama kali hadir itu langsung ada masalah. Jadi ada sedikit masalah dari apa ada wali kelas lah yang sedikit ini masalah. Nah pas kepala sekolah yang baru meninggalkan tempat dan beliau masuk ke sini. Jadi
akhirnya ya harus dia yang menyelesaikan di sini. Menyelesaikan. Ya, menyelesaikan di sini. Yang Oh, pertama, problemnya sebelum iya, tahun sekolah yang dimulai. sekarang. Jadi dimulai, ya, dimulainya berawalnya dari situ, kemudian karena jadi emang masalahnya sih sebenarnya apa ya, munculnya dari acara perpisahan kepala sekolah itu. Nah, jadi sebenarnya sudah diklarifikasi oleh kepala sekolah yang lama gitu kan. Karena kan setelah perpisahan kan bukan langsung pindah, tapi ada waktu dulu kan. Jadi udah sempat diklarifikasi, tapi kok tambah kesini waktu itu tambah panas lah gitu. Itu masalahnya. Biasa sih di grup WA gitu. Jadi kalau di grup itu orang ngomong apa, nanti tanggapannya apa gitu kan. Jadi di sosmed itu memang gitu. Nah, itu masalahnya seperti itu. Nah, ini ibu kepala yang baru menanganinya dengan cukup tenang. Saya salut KSE-nya sangat baik gitu. Tidak ada kemudian pada saat itu saya kan belum masuk ke materi modul 3.1 yang itu. Setelah saya ingat-ingat, oh berarti benar-benar 9 langkah itu kelihatan gitu. Jadi dari menganalisis benar lawan benarnya atau benar lawan salah, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat, kemudian mencari data-data, kemudian menguji walaupun nggak semuanya, tapi dari kemarin langkah ini tuh ketika beliau ngomong ini, ketika beliau itu, kemudian sampai diambil keputusan itu juga melibatkan kami yang PKS-nya. Gitu. Melibatkan semua ya. Ya, gitu. Tuh kemudian untuk yang aset belum sempat kan rencananya mau mengidentifikasi lagi aset-aset, tapi karena kita sedang ada persiapan PTS, kemudian mau akreditasi, jadi terus terang ini belum saya sendiri belum sempat mengidentifikasi aset apa yang bisa dikembang, asetnya apa saja yang kita miliki, SMP 23 miliki, baik dari 7 modal itu, kemudian mau diapakan itu belum kepikiran, tapi kemudian masuk di 3.3 yang tadi malam itu justru memberi inspirasi bahwa ternyata jadi pembuatan penyusunan program yang berdampak pada murid itu pemanfaatan lahan kosong di sebelah. Jadi sebenarnya kan itu nanti akan ada bangunan, tetapi kan kita belum tahu kapan. Benar. Nah, itu dimanfaatkan dengan mendengarkan suara anak, kemudian memberi pilihan, dan nantinya akan kepemilikan itu ada pada siswa. Itu yang ternyata ada aset kita yang nanti bisa yang kelihatan dan bisa dimanfaatkan langsung oleh sekolah, oleh siswa terutama. Gitu. Artinya pengalaman selama 1 bulan Ibu bisa refleksikan di hari ini terkait dengan modul 3.1, 3.2 dan 3.3 ya. Itu berkaitannya. Menurut Ibu tadi ada 3 hal, yaitu dalam bagaimana pengambilan keputusan yang sudah berjalan, kemudian pemetaan aset, yang tadi Ibu bilang ada sedikit kendala belum sepenuhnya Ibu itu, tapi mungkin bisa kita gali karena pemahaman pemetaan aset ini menurut Ibu Suci itu seperti apa, tapi nanti kita akan bahas. Nah, kemudian tadi program yang berdampak kepada murid ya, menurut Ibu tadi sudah berjalan ya. Nah, dari pengambilan keputusan tadi Ibu menyampaikan ada permasalahan yang Ibu sampaikan, permasalahannya itu terkait dengan salah satu ya
guru dengan kepala sekolah yang lama. Tetapi karena kepala sekolah yang lama sudah keburu pindah tugas, sehingga permasalahan itu ada di kepala sekolah yang baru. Dan Ibu tadi juga melihat dan menyampaikan kepada saya bahwa kepala sekolah yang baru itu juga adalah guru penggerak di angkatan yang angkatan 6. Ya. Dan ternyata sudah melaksanakan langkah-langkah ya Bu ya. Langkah-langkahnya itu seperti misalkan memanggil siapa saja yang terlibat. Tentunya yang terlibat itu guru tersebut ya. Kebetulan juga melibatkan siswa. Oh, ada juga siswa. Iya, juga melibatkan siswa, kemudian melibatkan orang tua siswa dalam hal ini Korlas, ya. Ya, kemudian apa namanya? Ya, sebenarnya itu kemudian kepala sekolah sendiri dan kami yang di PKS ini lebih ke apa namanya? Apa ya? Maksudnya yang akan memberi pertimbangan gitu nanti gitu. Kalau yang PKS itu ada berapa orang? Yang inti kurikulum, kesiswaan, humas dan kepala TU sebagai kepala kepegawaiannya. Jadi yang PKS itu sama bendahara yang pasti. Wakil? Iya, wakil. Wakil itu kurikulum, kesiswaan, humas. Siswa dan humas. Ya. Selain itu ada lagi? Iya, kepala TU sebagai kepegawaian, ya. Kepala TU sama bendahara sekolah. Bendahara sekolah. Kalau kepala sekolahnya sebagai kepala sekolah. Ikut juga di PKS itu? PKS itu pembantu kepala sekolah. Oh, jadi, enggak ya? Oh, PKS maksudnya PKS pembantu kepala sekolah. Pembantu kepala sekolah. Ya. Kirain PKS ada kayak ini, kayak forum gitu. Oh, bukan, PKS itu pembantu kepala sekolah. Jadi kami wakilnya itu ya pembantunya. Gitu. Oke. Nah tadi kan Ibu menyampaikan contoh bahwa ada permasalahan. Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa permasalahan itu sudah diambil alih oleh kepala sekolah yang baru ya. Dan menjalankan 9 langkah. Karena tadi backgroundnya beliau sebagai guru penggerak. Jadi keputusan yang diambil itu tentunya harus ada nilai-nilai ya kan, kan langkah-langkah nilai positif atau negatif ya kan. Kemudian siapa saja yang terlibat tadi Ibu sudah sebutkan, ternyata ada tidak hanya guru tapi ada anak, ada siswa ya, ada orang tua. Ada orang tua siswa. Nah itu sempat dipanggil oleh kepala sekolah yang baru atau gimana? Atau jadi, dari Ibu dari PKS itu? Kalau orang tua sendiri, jadi kalau dikonfrontir bersama tidak. Jadi yang ditemui yang wali kelas yang sudah pernah yang bersangkutan langsung. Kemudian kalau siswanya itu oleh kesiswaan. Jadi sebenarnya apa permasalahannya karena itu kan akhirnya jadi tanggung jawab kita PKS-nya kan karena apa siswa itu kita harus tanyain kenapa ini kenapa gitu. Ya. Mau tidak mau ikut terlibat karena kepala sekolah baru kan nggak punya data dan belum ada pemahaman. Belum ada pemahaman situasi yang sebenarnya benar-benar baru sebenarnya wah ini jadi ikut menggali informasi, ikut memberi pertimbangan, kemudian juga memberikan masukan tentang latar belakangnya, kemudian ditambah lagi informasi dari kepala sekolah yang lama. Berarti gitu kan. Data-data fakta-faktanya oleh kepala sekolah yang baru dikumpulkan ya. Dan PKS ikut membantu ya. Tadi karena sebab PKS itu membantu karena kepala sekolah itu baru. Iya. Nah kemudian tadi Ibu menyampaikan juga ada menguji ya istilahnya ya, apakah apa sih yang dilanggar ya. Kemudian berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, benar ya? Faktanya gitu. Faktanya, jadi ini sebenarnya bahayanya medsos itu. Jadi kalau di grup itu kan
eh, A pemahamannya, B bisa C, iya, bisa D iya. gitu. Jadi Oke. beda dengan ketika Kalau kita sedang lagi ngobrol ngobrol, oke. langsung gitu kan ya. Itu dan ditanggapinya eh, apa serius, kemudian sampai terjadi pembulian. Nah, itu yang apa Oke. apa ya? Jadi terjadi pembulian, makanya jadi sebenarnya ini lebih ke bujukan moral atau dilema etika. Ternyata itu bujukan moral ada dilema etikanya, tapi karena sudah terlanjur ada pembulian jadi ke bujukan moral gitu kan, ya kan, jadi benar lawan salah gitu. Iya. Walaupun sebenarnya ketika sebelum ada pembulian itu bisa diselesaikan dengan baik gitu, tapi karena sudah terjadi pembulian jadi ya semakin memanas. Itu tadi yang saya bilang memanas karena orang tua siswa ini akhirnya terlibat karena kebetulan orang tua ini dia koordinator kelas, anggota komite juga gitu. Jadi ya merasa inilah ya, merasa ya pengen bela lah gitu, karena punya power kan gitu. Saya pastikan saya sudah berkorban banyak untuk sekolah ini. Kenapa anak saya dibeginikan gitu. Nah, sementara siswa ini ada yang dibela, maksudnya di pihak yang sama dengan wali kelas ini. Wali kelasnya tidak membuli, tapi tidak membuli secara langsung, tapi anak siswa yang lain ini sudah tahu arahnya kemana gitu. Jadi akhirnya siswanya yang membuli temannya ini yang anak dari komite. Akibat daripada pernyataan wali kelas itu. Iya. Oke. Nah, artinya kan 9 langkah sudah dijalankan sehingga tadi uji regulasinya ya, artinya ada sesuatu yang dilanggar, baik oleh itu guru, tapi langgarnya dalam pengertian bukan melanggar ini ya, bukan melanggar aturan, pasal bukan, misalkan narkoba gitu, kemudian penyalahgunaan lah atau korupsi. Jadi uji regulasinya adalah semacam kayak kalimat yang secara berarti bukan verbal ya, kalimat itu ada di dalam WhatsApp. Ada di chatnya. Ada di chat dan tulisan. Pokoknya poinnya adalah murid-murid yang satu kelas itu tahu ya, sehingga membuli si B itu, si anak itu. Oke, artinya uji regulasinya sudah ada yang dilanggar lah secara normatif ya, bukan secara hukum. Artinya secara verbal tapi yang tertulis. Kan sebenarnya hampir mirip dengan verbal kan. Kemudian berarti ada solusi ya, ada solusinya. Kemudian ketika diuji publik ya, artinya udah tersebar ya. Nggak semuanya sih, nggak semua. Jadi masih bisa diredam. Hanya di kelas itu saja. Hanya di kelas itu. Iya. Ya sebenarnya tahu, tapi yang lainnya berusaha tidak ikut campur dan tidak benar. Artinya secara regulasi ada yang memang tidak berkenan ya, sesuai dengan norma. Kemudian solusinya sudah diambil. Ya, sudah diambil keputusan oleh kepala sekolah yang baru ini. Oke, setelah menghadirkan itu setelah menemukan fakta ya, artinya dia kepala sekolah tidak langsung hadir di sekolah itu, tapi dari pemahaman saya di sekolah ini sudah memanfaatkan banyak aset, termasuk aset manusia, kemudian aset lingkungan, aset politik, kemudian agama dan budaya, kemudian yang terutama yang sosial ya, dengan masyarakat. Jadi sudah memanfaatkan, misalnya di sekolah ini kan tidak ada jalur angkot ya. Benar. Jadi sementara penduduknya kebanyakan di sana, untuk Harjamukti itu di seberang jalan. Jadi sempat
berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan agar ada angkot yang ke sini untuk pada jam masuk sekolah dan pulang Itu di depan sekolah. memang nggak ada angkot ya? Tidak ada, tidak ada. Padahal Iya. jalurnya panjang loh itu sampai ke Iya, arah. sampai ke makam. Iya, Makam, makam. terus Itu ke masuk ke Jakarta kan? makam Jakarta, kalau ke kanan ke Bekasi. Oh, Bekasi ya, Bekasi. Iya, Bekasi. Iya, nggak ada angkot di sini. Jadi Oke. bekerja sama lah dengan Itu yang kalau yang suka datang angkot itu iya, inisiatif sekolah. antar jemput. Jadi memang dia ke sini kalau mengantar dan menjemput dari. Memang diizinkan. Iya, dari ini mana tuh? Gas Alam. Iya. Itu hasil kerjasama dengan dinas juga, dengan sekolah dan angkot. Dengan angkotnya, kemudian dengan dinas perhubungannya juga, karena dia kan berikan kan jalan ini kan ini nggak boleh. Ternyata emang nggak boleh kan, angkotnya hanya di jalan raya yang ke Bogor itu, ke Cilengsi itu. Kalau yang ini memang nggak boleh. Tidak, panjang ya? Iya, tidak ada, tidak boleh. Okay. Nah itu, kemudian juga dengan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Harjamukti di Cimanggis ini. Dia yang semacam lembaga. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan wilayah itu, dia akan ikut membantu, ikut memberi solusi. Seperti waktu ada anak tawuran, karena kan ada kejadiannya. Ini kan anak zonasi, jadi memang mereka tetanggaan di rumah, kemudian di sekolah temenan gitu. Jadi ya ketemunya itu juga, maksudnya anaknya sama kan. Walaupun sebenarnya mereka bandelnya di luar, tapi akan berdampak di sekolah karena mereka bertemanan di rumah, di lingkungannya yang dekat. Jadi kalau ngajak berantem cepet ya. Iya, janjiannya. Kemudian kakak kelas yang masih mempengaruhi superiornya, bukan kakak kelas, alumni bahkan, ya. Jadi dia sudah SMK tapi kadang masih nongkrong di situ nunggu mengajak ini LPM, kemudian Babinsa, Bimas itu juga kita manfaatkan sebagai aset untuk menjaga keamanan supaya tetap kondusif. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan misalnya perkemahan di sekolah yang menginap itu kan, ikut sertakan. Kemudian kalau ada kegiatan keluar studi tour atau apa kan membutuhkan, misalnya bisnya harus parkir di mana, nah dia yang mengawal gitu. Artinya pemetaan aset sudah mulai berkembang lah ya. Jadi aset itu sebenarnya tidak hanya fisik, tapi non fisik ya. Mungkin ini discuss aja. Jadi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aset itu ada yang tangible yang bisa dilihat dan ada yang intangible yang tidak dilihat. Nah, kalau yang intangible mudah bisa dilihat. Tadi Ibu sudah menyampaikan pemanfaatan lahan ya, itu kan juga bagian daripada aset yang bisa dilihat oleh semua pihak. Tapi ada juga yang intangible. Nah, menurut saya yang intangible penting juga. Menurut Ibu kira-kira penting tidak? Misalkan purpose, goal, itu aset bukan? Tujuan. Nah, dalam tujuan itu ada visi dan misi. Berarti visi dan misi kita sepakat ya, itu juga bagian daripada aset. Kan? Nah, itu penting. Nah, yang kedua adalah people. People itu berarti orang. Tadi Ibu udah sebutkan ada stakeholder di sekolah, ada security, ada Babinsa yang lebih luas ya. Kemudian ada LPM untuk menjaga keamanan tadi Babinsa ya. Nah, itu juga saya kira kita sepakat itu masuk bagian daripada aset. Jadi ada purpose, ada people. Ya. Kemudian menurut Ibu ada lagi nggak selain itu? Iya. Kalau kemarin itu kan baru 2P nih, purpose,
kemudian apa tadi? People, People. Nah, apa lagi yang kira-kira menurut Ibu? finansial bisa. Finansial. Finansial Kalau nggak salah masuk kemana itu? itu di tujuh aset modal utama itu ada. Kemudian Finansial ya. ya keuangan. Jadi dana bos yang utama, kemudian Dana bos, ya. oke. Supporting ya. Iya, dana bos, kemudian uang kas kelas, kemudian Masuk tabung, aset. termasuk aset Aset yang bergerak bisa. dan yang tidak Iya, bergerak bisa ya. iya. Oke. Oke. Nah, kemudian mungkin tadi menambahkan sikap optimis dari orang guru, dari siswanya itu Iya, masuk juga aset kan? masuk aset. Ya, Iya. itu bagian Yang daripada people kan? Iya. Atau Yang tidak tadi purpose. Jadi ada tujuan atau apa tadi saya sebut visi misi sekolah, tapi ada juga visi misi pribadi. Ya. Tadi yang Ibu sebut siapa masing-masing kepala sekolah. Nah, itu juga bagian daripada aset ya, benar ya? Iya. Jadi finansial kita sepakat tadi masuk di juga bagian daripada aset. Kemarin itu saya nyatet komponen guru catatan teks. Nah, ini. Tadi apa baru 2 ya? Yang Purpose, people, proses. Nah, proses ya. juga bagian daripada aset. Apa? Proses bagaimana pelaksanaan yang tadi Ibu contoh, misalkan tanahnya sudah ada, benar kan? Lahannya, tapi proses untuk pengerjaannya nggak ada. Nah, padahal itu juga bagian daripada aset yang mengerjakannya. Gitu. People-nya oke, lahannya oke, tapi proses, proses dari kalau tidak ada yang mengerjakan berarti nggak bagian daripada, ya udah kayak gitu aja gitu. Nah, itu juga sebenarnya bagian daripada aset. Nah, proof juga pembuktian itu juga salah satu bagian daripada aset gitu. Jadi 4 poin itu ada purpose yang di dalamnya ada tujuan, yang di dalamnya ada visi misi dan goal sekolah atau visi misi daripada guru atau visi dan misi daripada anak-anak, tujuannya apa, goalsnya apa. Kemudian yang ketiga tadi proses. Ya, dan proof pembuktian. Jadi saya kira itu bagian daripada aset ya. Nah, Ibu nanti bisa. Ini baru ini Pak, yang people, purpose sama proses itu prosesnya. Tapi mungkin nggak jauh beda dengan yang 7 tadi itu, karena menurut saya yang 7 itu juga tidak salah. Karena tadi yang 7 itu ada apa aja tadi? Iya, 7 itu yang dari LMS, dari modul itu ada orang, manusia, kemudian fisik ya. Ya, sosial, politik, kemudian agama dan budaya. Satu lagi, finansial. Oke. Satu lagi apa ya? Ada 7. People, fisik, lingkungan. Sosial, lingkungan. Ya, lingkungan alam. Ya. Lingkungan alam. Karena intinya ada yang tangible dan intangible. Tadi itu boleh. Kalau yang tangible, people, yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Kemudian fisik. Ya. Kalau sosial, lingkungan alam mungkin yang bisa dilihat. Ya, lingkungan itu tangible. Kemudian apa lagi? Agama, politik itu intangible ya. Oke. Nah, tadi yang 4 saya itu purpose itu itu masuk ke dalam intangible. Kemudian tadi ada people sama ya. Kemudian apa lagi tadi? Purpose, people, proses dan proof. Proof ya. Tapi itu. Semakin berkembang ya. Iya. Jadi kita bukan bicara soal salah dan benar, tapi lebih karena bagaimana memahami sebenarnya intinya poinnya sama lah. Pemetaan aset itu jangan digambarkan hanya bangunan gedung,
meja, kursi, lab itu Sebelum ada masih. CGP, pemahamannya Iya, aset iya. itu Aset ini ya, itu hanya yang bisa sarpras dilihat, yang bisa dilihat, sarana, sarpras. sarpras ya. Saya cuma semua hampir semuanya. Oh ternyata banyak hal yang kita bisa manfaatkan selain yang ada. Jadi aset kekayaan kita itu banyak. Modal kita untuk meningkatkan mutu sekolah itu nggak Benar. cuma hanya gedung yang bagus atau meubilir yang bagus, tapi lebih dari itu masih banyak lagi yang tadi tidak kelihatan. Ibu singgung lingkungan, Ya, ya kan, lingkungan. tadi yang LPM. Dulu aset sekolah ya udah kita anggap yang ada di sini ya. Tapi ternyata aset sekolah, security aset sekolah nggak? Iya, TU. Iya, jadi semua manusia, semua orang yang ada di sekolah, tetangga, lingkungan masyarakat, ya. Itu yang kan dia yang membentuk, yang mengarahkan anak-anaknya ke sini gitu kan. Orang tuanya mengarahkan anaknya sekolah di sini. Yang membentuk lingkungan, ikut menjaga lingkungan, gitu ya. Kalau dia tidak dianggap sebagai aset, kalau misalkan dia ada apa-apa ya nggak ada tanggung jawab ya jadinya gitu loh. Makanya perlunya tadi di pemetaan aset itu Ibu menghadirkan siapa aja yang dihadirkan, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, iya. Tokoh masyarakat, RT, RW, LPM terutama. LPM gitu. Ya. Babinsa. Betul. Kemarin kita diskusi sama Adit Bu Dita itu nggak ikut tuh Babinsa. Nah, sekarang di sini saya pemahaman saya juga bertambah jadinya. Iya, karena Babinsa, Bimasnya itu cukup aktif di sini. Aktif sih ya. Menurut saya itu aset. Gitu. Tapi kemarin saya bahas di Bu Eri yang TK kan masih inilah lebih nggak begitu luas kalau TK. Kalau Bu Dita kan sama kan? Iya. SMP 8. SMP 8. Kemudian tapi mungkin berbeda-beda. Puskesmas. Puskesmas boleh. Iya. Itu juga aset. Itu karena Puskesmas itu punya program atau sasaran, kita jadi sasarannya, anak sekolah itu jadi sasaran puskesmas. Jadi dan kita butuh untuk menjaga kesehatan anak-anak ini, terutama itu yang tablet tambah darah untuk siswa, untuk siswi. Kan pernah ada pemeriksaan darah ya? Ya, pemeriksaan darah. Dari situ HB, kelihatan yang dari HB. Mana yang minus. Kalau HB-nya rendah itu biasanya konsumsi yang ditambahkan itu. Nah itu aset sebenarnya. Artinya aset itu yang mempunyai dampak nantinya. Ketika puskesmas itu memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak juga belajarnya bergairah dan saya kira itu. Jadi jangan dipahami pemetaan aset itu hanya yang tangible atau yang fisik gitu ya. Non fisik pun ikut. Cukup panjang kita membahas. Nah yang berikutnya tadi program ya. Program sekolah, program terkait dengan penyusunan program. Ya. Ini sebenarnya memang tugas-tugas kepala sekolah ya, tetapi kan biasanya kepala sekolah meminta wakil kepala sekolah. Mungkin Ibu sudah familiar juga dengan program-program penyusunan program ya. Tiga hal itu menjadi awal refleksi kita dan Ibu merasa yang sebelum CGP ya sebenarnya sudah ada ya. Tetapi sekarang setelah Ibu lebih paham dan jadi sebenarnya bisa menempatkan di mana. Kalau saya sih lebih ke sana. Kalau kemarin kan semacam skater gitu. Jadi gitu. Jadi sekarang lebih terstruktur, kemudian nanti lebih terarah. Nanti misalnya itu kita bagaimana memanfaatkannya gitu. Kalau dulu kan yang penting ini tapi sebenarnya itu apa sih gitu kan. Ya kalau dulu sih jalan aja. Gitu. Terselesaikan juga sih problemnya. Terselesaikan juga. Tapi sekarang lebih terarah. Bisa diceritakan. Ada langkah-langkahnya gitu ya. Ada yang ikut dilibatkan, dulu juga ikut dilibatkan kan? Dulu juga ikut dilibatkan. Tapi mungkin sekarang lebih bermakna gitu. Jadi karena sudah paham. Lebih paham. Tidak hanya sekedar mengikut sertakan, tadi pemahaman Ibu sekarang setelah mengikuti pelatihan CGP semakin meningkat tentunya ya. Cukup panjang kita diskusi refleksi ini.
Sekarang kita ke bagian inti, Bu. Bagian inti tentang yang pertama penerapan aksi sosial modul 1, modul 3.1. Ya. Saya ingin coba supaya Ibu juga memberikan banyak insight ya dalam setiap yang Ibu lakukan berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu udah lakukan ya kemarin-kemarin itu dalam keputusan lah ya. Bagaimana Ibu atau hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Contoh yang tadi boleh, atau kalau misalnya ada contoh kasus yang lain silakan. Iya. Bagaimana Ibu mempengaruhi gitu, terpengaruh gitu. Ini kan modul ini di apa namanya dipelajari kan baru ya, baru. Benar. Tapi ternyata ada beberapa kasus kasus yang sebelumnya, yang sebelum mempelajari ini sudah dijalankan, dan seperti tadi saya bilang, oh ternyata masuk juga gitu. Cuman mungkin tidak 9 langkah itu, tapi pertimbangannya bersama, terutama yang 4 paradigma dan 3 resolusi, 3 apa namanya, yang end-based thinking, kemudian rule-based thinking, sama satunya lagi yang care-based thinking, itu yang peduli dengan. Jadi mungkin kasus yang beberapa kali, bukan beberapa kali sih, yang waktu itu ada siswa yang sudah kita bahas untuk kelulusannya. Dia pertama ada beberapa mata pelajaran yang belum mengikuti ujian prakteknya. Kemudian kehadirannya juga kurang. Kehadirannya kurang. Jadi memang kalau dilihat dari kriteria kelulusan, siswa tersebut ya tidak lulus karena kehadirannya kurang dari yang ditentukan di kriteria. Kemudian memang jarang masuk gitu kan. Padahal sudah wali kelas, guru BK sudah menangani, memanggil orang tua, bahkan sudah home visit, tapi pada saat pada saat rapat kelulusan itu, ya itu sebelumnya memang sudah. Jadi ternyata kondisinya ibunya orang tua tunggal, kemudian pagi-pagi sudah berangkat kerja, jadi kadang-kadang kalau belum bangun, ya udah nggak ada yang bangunin gitu. Kalau nggak ada yang bangunin ya nggak sekolah gitu. Padahal rumahnya juga nggak terlalu jauh sebenarnya dari sini waktu itu. Ya kenapa gitu. Kemudian alasan lagi, anaknya bilang, misalnya ditelepon wali kelasnya gitu, kenapa kamu nggak masuk? Saya jaga adik gitu. Ya jadi memang orang tua tunggal nggak bisa ibunya sendiri harus mengatur dirinya sendiri mencari nafkah, sementara anaknya ini yang sudah kelas 9 belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tapi bertanggung jawab adiknya gitu kan. Ya, itu yang kemudian kadang-kadang juga alasannya nggak punya uang buat itu, padahal kan bisa jalan kaki gitu. Pokoknya karena sering ini nggak masuk, jadi ya kita sebenarnya kasihan gitu kan. Tapi ini bagaimana, masih ada ujian praktek yang belum dilaksanakan gitu. Akhirnya pada saat sampai deadline-nya dipanggil lah kan, ini gimana ibu, anaknya kan nggak lulus gimana gitu kan. Ya akhirnya itu dilemanya kan, dilema etikanya keadilan dan rasa kasihan kan, itu yang yang terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak diluluskan ya benar karena kehadirannya kurang, kemudian ada ujian praktik yang belum dilaksanakan. Tapi kalau misalnya diluluskan berdasarkan kasihan juga bisa. Tapi waktu itu ya akhirnya guru mata pelajaran nih. Jadi yang terlibat kan ada guru mata pelajarannya, terutama anak siswanya, orang tuanya, kemudian kurikulum, kesiswaan juga.
itu siswa tersebut harus memenuhi tagihan ujian praktek yang belum dilaksanakan, walaupun terlambat gitu kan, masih ada jeda untuk keputusan kelulusan itu. Harus dia mengerjakan dengan ditunggui wali kelasnya, dipantau sama kesiswaan dan kurikulumnya, nungguin benar-benar sama ibunya juga. Waktu itu izin nggak kerja, nungguin supaya anak benar ngerjain gitu, karena pernah dititip, Bu tolong ditungguin ya, karena ibunya bekerja jadi nggak ditungguin ya, lepas jadi belum ngerjain Bu gitulah, gimana ini, terus akhirnya ya ditungguin ya, setidaknya utangnya yang belum ujian praktek itu bisa diselesaikan, bisa dipenuhi walaupun terlambat. Itu kan sudah dispensasi. Kemudian apalagi ya itu akhirnya karena kasihan, apakah kalau nggak diluluskan terus dia mengulang nanti apa fungsinya, apa gunanya, apakah tidak membuat dia merasa lebih tertekan dengan kondisinya, dengan kondisi gitu. Itu ya. Jadi karena kasihan ya diluluskan lah akhirnya gitu. Walaupun ada protes dari orang tua lain, loh kan dia nggak pernah masuk gini-gini. Nah, tapi ya kalau hanya lewat saja ya kita tetap ambil keputusan untuk diluluskan gitu. Jadi ada dilema etika, moral, keadilan, dan ada unsur kasihan itu ya. Nah, minimal ibu sudah memahami, artinya itu adalah sesuatu yang bisa diputuskan, dan keputusan itu waktu itu sebelum ada CGP ya udah keputusan yang tidak ada pengaruhnya atau tidak. Oh, ini berkaitan dengan moral, ini berkaitan dengan etika, ini berkaitan dengan keadilan. Dan satu lagi itu dari dinas itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, maksudnya kalau dinas ya udah intinya lulusin aja. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau sebelum belajar CGP, karena ya udah yang penting lulus. Tapi setelah belajar ini kan jadi tahu. Jadi di situ tuh ada prosesnya, ada hal yang itu tadi dilemanya itu harus diselesaikan, kita memprioritaskan apa yang akan kita prioritaskan gitu kan. Kalau dari dinas kan harus lulus 100% gitu kan ya, tapi kan kita harus tetap proses gitu. Harus tetap ya. Iya, tetap harus ada proses. Jadi ada nilai-nilai, benar kan? Tadi ada yang pertama itu tadi purpose ya. Jadi kalau mau ngambil keputusan itu purpose-nya apa? Nah, dalam purpose itu ada nilai, ada visi misi sekolah gitu kan. Ada goals ya, ada value sebenarnya. Goals itu value. Jadi misi, visi dan value. Jadi ketika meluluskan anak itu purpose-nya apa? Iya. Apakah hanya tadi sekedar lulus? Apakah ada nilai-nilai lain yang mau dikuatkan? Nah, jadi itu masuk ke moralnya, masuk ke etikanya, masuk ya kan? Rasa keadilannya masuk. Oke. Nah, tadi itu purpose ya kan. Jadi kalau kita kaitkan, kalau dulu apa ya gitu ya. Nah, sekarang udah paham ya Bu ya. Bahwa itu juga bagian daripada keputusan gitu. Nah, kemudian tadi ada orang-orang yang terlibat untuk memutuskan itu, termasuk tadi yang terakhir dari dinas ya kan. Prosesnya seperti apa gitu ya, dan harus di-proof. Proof-nya itu artinya keputusannya harus ada gitu. Terlepas keputusannya itu, nah menurut Ibu kira-kira gimana? Keputusan itu kalau jangka pendek sebenarnya bisa tidak diluluskan ya? Bisa. Jangka pendek. Karena memikirkan jangka panjang. Nah, jadi Ibu harus punya jangka panjang buat sekolah, buat anak. Oke. Kalau buat sekolah, kalau tidak diluluskan beban nggak? Iya. Karena kan kita belum tahu kalau tidak diluluskan apakah dia akan mengulang atau dia akan keluar kalau dari di sekolah kan jadi beban juga kan. Nah, ini. Kalau keluarga lain pasti hal yang sama. Kalau keluar belum tentu dia akan mendapatkan pendidikan lagi gitu. Mungkin akan melakukan hal yang sama. Nah, artinya keputusan itu Ibu anggap tepat, sekolah anggap tepat, maka diluluskan.
dengan jangka panjang yang tadi Iya. yang penting value-nya apa gitu Iya. dari yang mau diputuskan itu value-nya apa sih gitu. Harapannya apa? Harapan sekolah, harapan anak atau Iya, apa gitu. harapan anak terutama. Jadi waktu itu sama guru agama. Jadi sempat Dan harapan orang tua harapan juga. orang tua. Jadi untuk menyelesaikan tagihan yang masih itu aja agak susah. Jadi sampai kamu nggak kasihan sama orang tua kamu gitu kan. Jadi itu proses iya itu itu namanya. prosesnya. Jadi sampai oke, kalau lulus nanti kamu mau apa gitu. Dengan ijazah SMP kamu mau apa gitu kan. Bisa nggak kerja gitu. Dengan ya jadi diberi apa itu sama ya dari guru BK juga, dari siswaannya, dari wali kelasnya saya diajak supaya anaknya punya motivasi lagi karena ya itu tadi kayak mungkin dia merasa orang tua ibunya nggak memperhatikan, apalagi ayah. Saya kurang tahu ayahnya meninggal atau memang pisah, jadi sudah nggak ada ayahnya di rumah itu. Itu yang sudah nggak ada ini. Jadi sekolah di sini tuh banyak yang broken home. Jadi baik yang dan kebanyakan memang ada beberapa yang menyimpan sakit hati dengan orang tuanya gitu. Nah, itu yang menurut Ibu kejadian, taruhlah kita merefleksi kejadian yang tadi Ibu udah ceritakan ya. Apa hal yang menurut Ibu nih kira-kira masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari kejadian tadi itu? Kira-kira apa yang perlu dari sisi, boleh Ibu membicarakannya dari sisi anak, dari sisi Ibu selaku Ibu waktu itu ikut terlibat ya? Iya, karena saya kurikulum. Dari sisi kepala sekolah, karena kan kita who knows kan setelah CGP Ibu jadi kepala sekolah, nah saya pengen ada pertimbangan itu. Apa kira-kira yang menjadi yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari kejadian itu, Bu? Ya, mungkin supaya itu tidak terjadi lagi. Kalau saya yang gampangnya itu lah ya. Yang gampang supaya itu tidak terjadi lagi dari awal. Dari awal ya. Evaluasinya ya. Evaluasinya dari awal. Mungkin bukan dari kelas 9 ya? Iya, bukan berarti dari harus kelas 9, dari kelas 7. Okay, supaya tahu latar belakang keluarganya, kemudian siswa itu kurangnya apa? Maksudnya kurang dalam hal, misalnya oke lah nggak ada sekarang dari kelas 7 sampai kelas 8 ini ada satu siswa yang kebetulan saya tahu latar belakang keluarganya karena guru BK-nya. Harus tahu latar belakangnya. Guru BK-nya itu, guru dan wali kelasnya suka ngobrol sama saya minta pertimbangan. Jadi dia jarang masuk. Sebenarnya anaknya pintar. Saya mengajar di kelasnya, anaknya pintar, cerdas. Tapi jarang masuk karena itu tadi keluarganya tidak ada, dia ditinggal kedua orang tuanya. Terus jadi setiap dia pas dia naik kelas, saya wanti-wanti anak ini punya potensi. Jadi kalau dia nggak masuk itu tolong tugasnya tetap diminta. Jadi nanti pas misalnya rapat kenaikan kelas itu jangan sampai hanya gara-gara nggak masuk sesuai dengan kriteria kenaikan kelas sekian persen nggak masuk terus jadi dia nggak naik, itu nggak fair karena dia nggak masuk ada alasannya gitu. Jadi BK di sini sangat berperan, BK dan wali kelas harus tahu. Misalnya memang yang pertama itu kalau ada anak beberapa kali nggak masuk dalam waktu yang di luar biasa ya, misalnya nanti sakit tidak diketahui sebabnya, itu harus segera dicari tahu kenapa nggak masuk gitu. Kemudian beberapa kali ternyata ada anak yang dia ternyata ABK. Iya, ada suratnya yang menyatakan bahwa IQ-nya sekian. Lah, kok baru tahu sekarang gitu. Itu yang cukup ini. Jadi kan kalau seperti itu kan biar penanganannya kemudian nanti nggak harus jadi panas, nggak harus jadi perdebatan gitu, supaya memang kan anak-anak sendiri itu unik, kemudian latar belakang keluarganya juga tidak bisa, dan anak-anak kan kalau sudah namanya anak-anak dia nggak bertanggung jawab kan, dengan yang bertanggung jawab adalah orang tuanya gitu ya, bukan dia sendiri gitu. Berarti kesimpulannya
tadi Ibu menyampaikan hal-hal apa yang perlu dievaluasi ya dari kejadian. Pertama tadi harus tahu awal. Bukan harus tahu di kelas 9 ya. Iya, bukan seharusnya di kelas 9. Berarti kejadian kemarin logikanya gitu ya. Baru tahu di kejadian 9 harusnya di deteksi. Itu yang pertama. Kesimpulan yang tadi barusan Ibu tadi sampai. Yang kedua tadi anak itu Ibu tadi menyampaikan harus tahu dulu potensinya sejak awal. Ya kan? Potensi awal itu bisa potensi akademik dan non akademik ya. Nah, itu menurut Ibu sudah dijalankan sekarang di awal? Iya, untuk yang anak sekarang kelas 8 itu sudah. Jadi dari kelas 7 ya enggak, saya belum tahu itu sudah semua atau belum, tapi kita sudah bisa mendeteksi beberapa anak yang punya potensi, potensi berkembangnya juga potensi masalahnya. Benar. Ya itu potensi masalah dari keluarganya itu. Dia akademiknya bagus, tiba-tiba nggak masuk kan bisa terdeteksi ya. Kalau dia dari non akademiknya misalkan bagus, tiba-tiba dia nggak masuk, kenapa kan gitu. Kan bisa ketahuan. Jadi potensi itu menurut Ibu penting di awal diketahui. Entah itu bentuknya dalam bentuk tes, entah itu bentuknya dalam bentuk questionnaire atau wawancara ya. Itu menurut Ibu sangat penting ya. Karena supaya tidak mengulangi kejadian yang di kelas 9 gitu. Yang kedua berarti ya. Kemudian tadi ya atau tadi ada anak yang berkebutuhan khusus, ternyata baru diketahui, padahal harusnya harusnya pada saat masuk. Jadi bisa potensi itu di awal bisa diketahui dengan tes wawancara ya, untuk mencegah adanya tadi yang lolos. Iya, itu ya karena kan zonasi ya, jadi ya udah zonasi dia udah masuk karena masuk zonasi, tapi ternyata kalau misalnya anak kurang belajar, slow learner itu ya ini, tapi ternyata dia punya ada surat yang ada diagnosanya. Bener. Itu yang itu kan bukan ranahnya sekolah sebenarnya, itu ranah daripada dia misalkan punya ke klinik mana, rumah sakit mana, dan itu harus jadiin proof. Dan itu proof. Jadi makanya tadi kan ada purpose, ada people, ada proses dan proof. Ya Ibu harus punya bukti bahwa masing-masing anak itu memang keterbelakangannya atau punya riwayat itu berdasarkan itu. Kalau tidak masuk berdasarkan itu nggak ada masalah dong gitu. Tinggal mencari solusinya biasanya lebih gampang gitu lah. Iya, jadi kan kalau setelah diketahui itu kan akhirnya tetap perlakuan guru di kelas akan berbeda. Kan? Iya. Karena ada diferensiasi di kelas dan sebelumnya sebelum kita tahu itu kan. Ini anak kenapa sih? ternyata kenapa baru dibilang sekarang Bu ya? Itu juga semakin ini ya, semakin menarik ya setelah ikut CGP ya. Jadi bisa dikaitkan ya. Jadi itu sih menurut saya itu yang gak usah banyak-banyak dulu evaluasinya yang ini dulu. Soalnya masih banyak, saya pengen tanya. Kita masih bisa kembangkan lagi itu yang perlu dievaluasi itu apa. Tapi poinnya tadi udah ya di awal kita sepakat harus di asesmen awal. Ya, dari kelas 7. Kelas 7. Entah itu dalam bentuknya wawancara, questionnaire, atau tes ada psikotes ya? Iya, kalau kelas 7 ada kan lebih menggambarkan secara umum. Iya, secara umum. Kalau kelas 7 itu memang kita tawarkan ya karena itu berbiaya, jadi itu nggak semuanya mau membayar. Ngerti. Iya, itu memang dari gaya belajar, kemudian potensi akademiknya yang di kelas 7. Akademik dan non akademik itu ketahuan. Dari wawancara akan lebih ketahuan lagi. Kemudian kuesioner yang tidak harus berbayar juga bisa ya. Kemudian mungkin saat lagi itu latar belakang keluarga dan latar belakang keluarga itu bisa diambil dari wawancara dengan wali kelas, terutama wali kelas dan guru BK. Saya kira ini 3 poin ini bisa Ibu jadikan sebagai bahan evaluasi ya.
Mungkin nanti ketemu lagi yang lain, tapi nggak apa-apa ini sementara itu. Nah, berikut kan apa yang menurut Ibu pada waktu itu ya, sebelum CGP kan? Berarti belum CGP Iya, keputusan itu sebelum ya. CGP. Apa yang menurut Ibu itu, hal apa yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Jadi keputusan waktu itu kan lulus ya. Iya, lulus. Nah, apa Iya, yang kira-kira mendukung? Oh, saya pokoknya anggaplah waktu itu kan bersama, pokoknya lulus. Nah, apa yang menurut Ibu itu mendukung keberhasilan keputusan itu? mungkin itu tadi apa namanya, kebijakan dinas, kebijakan dari dinas Pertama tadi itu ya. pertama. Kemudian apa namanya, pertimbangan jangka panjang dari si anak itu sendiri dan orang tuanya tentu. Kan kalau misalnya anak itu harus mengulang kan, ya walaupun ini sekolah negeri tidak berbiaya, tapi kan akan ada biaya juga untuk ini lebih ke sana. Kemudian apa namanya, lingkungan di sekolah ini sendiri. Jadi kalau misalnya dia nggak naik, nggak lulus, Jadi apakah omongan ya. iya dia ya akan jadi omongan. Kemudian apakah dia akan mengulang di sini lagi? Iya, Apa kalau iya. dia mengulang di sini nanti ketemu dengan teman-teman lain kan yang kemarin gitu kan. Jadi dan kuota untuk kelas 9 itu. Jadi pertimbangannya itu. Karena kan kalau dia seperti halnya yang nggak naik dan ini yang nggak lulus kan dia akan menempati kelas yang sama mengulang gitu kan. Porsi yang orang Iya, baru akan iya. Jadi berkurang. terkurang karena dia ada di situ duluan gitu Iya, kan iya. ya. Itu. Oke. Itu. Jadi pertimbangan apa namanya, pertimbangan selain kasihan Iya, iya. apa namanya, secara psikologisnya dia juga ada apa namanya, kondisi-kondisi di sekolah yang kalau dia tetap tinggal di sini, yaitu tadi kuota, kemudian apa, kuota itu nggak cuma tempat duduk, nanti buku, paket segala macam itu kan akan berpengaruh gitu, karena akan dihitung lagi. Dihitung lagi itu. ya. Oke. Iya, sering itu. Kemudian ya kesepakatan, ya. Kan kelulusan kan dirapatkan oleh Dewan Guru Itu yang dan menguntungkan ya, artinya ya. yang punya, yang mendukung lah ya, bukan karena keputusan pribadi ya. Iya. Oke. Kalau yang berkaitan dengan pengalaman tadi ya, menurut Ibu ada tidak pengalaman yang terbaik dari itu? Kan pengalaman tadi itu ya, apa yang kira-kira wow gitu ya, dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan CGP, berarti contoh yang tadi ya, contoh yang tadi menurut Ibu itu dia itu mencerminkan dilema etika, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan murid atau rekan sejawat. Nah, kira-kira ada nggak Bu pengalaman yang wow? Yang dilema etika. Iya, iya. Soalnya tadi udah masuk juga ya, yang berkaitan dengan dilema etika ya. Iya, itu masuk dilema etika. Kalau yang sekarang ya. Ada lagi nggak yang contoh yang tadi itu selain yang tadi? Selain contoh yang tadi. Apa ya? Yang dilema etika dan yang berkaitan dengan bujukan moral. Ya, terkait dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Kalau yang pertama tadi kan rekan sejawat ya. Iya, yang rekan sejawat. Wali kelas. Murid juga masuk. Murid juga masuk. Ada dilema etikanya juga ya? Ada dilema etikanya. Kalau yang ada contoh lain, apa yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan? Apa? Kemudian perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, tadi kan Ibu tadi bilang ada anak tadi itu ya yang nggak bisa ikut studi. Apa yang menurut Ibu bisa ambil evaluasinya? Apa namanya, mengumpulkan tadi mengidentifikasi ini nilai-nilai apa yang bertentangan gitu. Kemudian mencari data lebih banyak lagi, kemudian siapa saja yang terlibat itu pasti. Jadi mengulangi lagi langkahnya, kemudian lebih apa namanya,
menggali lebih banyak informasi, nggak cuma data. Jadi anaknya sebenarnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, benar. kemudian maunya seperti apa gitu. Kemudian adakah pihak lain yang mempengaruhi mereka di luar sekolah yang sekolah nggak tahu, tapi ternyata sangat berdampak kepada anak itu. Benar. Misalnya ayahnya atau kakaknya atau siapapun yang di luar itu yang dari sekolah nggak tahu itu. Kemudian ya uji benar atau salah tadi. Kemudian termasuk setelah membuat keputusan, merefleksikan keputusan, apakah keputusan ini akan tepat, akan berdampak ke siswa atau berdampak Selalu ke sekolah, ya. Berdampak ke sekolah. Karena kalau seperti yang tadi yang studi wisata itu dampaknya bisa kemana-mana, apalagi kalau misalnya sempat viral itu nanti ada pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan. Ya biasanya seperti itu. Jadi mungkin lebih berhati-hati dipertimbangkan ya, untuk membuat keputusan. Kebetulan yang tadi tidak viral ya? Iya, tidak viral, iya, tidak viral. Kalau jadi masalah studi tour itu cukup sensitif di sini, akan banyak pihak yang memanfaatkan. Jadi kita benar pun sudah sesuai aturan akan ada suara. Benar. Oke. Artinya evaluasinya adalah tetap mengikuti langkah-langkah ya dalam mengambil keputusan. Tadi Ibu juga menyampaikan menggali info-info secara mendalam, tidak hanya kepada anak tapi pada keluarga ya, keluarga, kemudian lingkungan ya, ayah ibu gitu. Kemudian tetap menguji benar dan salahnya ya, kalau memang itu yang ada dilanggar sebelum ngambil keputusan. Setelah ngambil keputusan pun tetap selalu merefleksi ya, ada refleksi dan evaluasi ya, refleksi dan evaluasi sehingga tidak ada dampak-dampak lain. Oke. Sebentar saya cek dulu. Enggak. Wow, sudah 1 jam. Program yang berdampak pada murid ini enggak begitu banyak. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid ya? Tadi sih Ibu udah contoh tentang ini ya, pemanfaatan. Ya. Nah, boleh dielaborat lagi atau kalau misalkan ada contoh yang mau Ibu kembangkan, silakan Bu. Jadi yang pertama, jadi beberapa ini ada program baru di sekolah yang tadi namanya Jumat Bersih, Jumat Hijau. Jadi awalnya Jumat itu hijau, ya. Awalnya sih ingin memanfaatkan lahan, memanfaatkan lahan, gimana caranya supaya anak-anak ikut aktif dalam memanfaatkan aset lingkungan yang ada di sekolah kan. Sebagai objek, sebagai subjek ya. Sebagai subjek ya. Jadi memang sih karena pelaksanaannya programnya itu baru 2 minggu sebelum tahu ada voice ya, ada voice, choice dan ownership itu. Jadi semuanya masih dari guru ya. Jadi ya, tapi sudah ada, maksudnya nggak semuanya dari guru. Kita ada melibatkan juga melibatkan murid, misalnya setiap kelas, ini masih kelas 8 dan kelas 9 saja, membawa benihnya terserah, tapi yang kira-kira cocok dengan tanah yang ada di lingkungan ini yang akan mau ditanami gitu. Kemudian mereka diminta membuat jadwal sendiri untuk merawat. Jadi kan harus ada yang menyirami kalau nggak ada hujan, kemudian melihat apakah ada ayam atau ada gangguan, karena memang itu ini apakah perlu dibuat pagar atau seperti apa, nanti itu akan mungkin nanti saya bersama teman-teman nanti akan mengundang siswa, jadi mereka pendapatnya seperti apa. Jadi kembali ke kita voice pendapat mereka seperti apa. Jadi harusnya kan dari awal
memberi pendapat. Ini ada lahan ini apa yang akan Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan, apakah mau dibikin lapangan futsal atau mau ditanamin, itu kan harus dari mereka gitu ya. Kalau ini kan udah ada tanamin, itu kan dari guru, masih dari guru. Nah itu. Nah tapi karena sudah kita akan menanam, nah mungkin voice-nya dan choice-nya ke mereka akan menanami tanaman apa saja gitu. Kemudian mereka diberi pilihan untuk memilih kelompoknya sendiri, kelompok yang akan bekerja sama mengurus tanamannya. Jadwal juga ya. Jadwal ya. Kemudian itu tadi yang penting itu karena ini. Kemudian mungkin ownership-nya mereka sendiri yang membuat jadwalnya, menyusun jadwalnya, kapan ya, kemudian peralatannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian mungkin mereka akan membuat laporan tanaman progress ini progresnya ada, karena di kotaknya itu, di petak-petaknya sudah ini punya kelas 91 ya, sudah dinama-namain gitu ya. Maka akan seperti apa nanti bagaimana siswa itu menginvestasikan kemampuannya, menginvestasikan waktunya, dan kemarin mereka membawa bibit sendiri itu dengan macam-macam. Apakah nanti mereka akan mengevaluasi lagi apakah bibit itu cocok di tanah tersebut atau tidak gitu. Dan akan sampai kapan, kan ada tanaman yang butuh waktu lama tapi ada yang cepat, itu kan sepertinya kemarin belum sana. Jadi harusnya ketika mereka milih kita akan memanfaatkan lahan dengan menanami, harusnya ada sosialisasi, kemudian jenis-jenis tanaman apa yang bisa dikembangkan di situ, apakah yang tanaman jangka panjang atau jangka pendek, atau yang menghasilkannya seperti apa, misalnya nanti berbuah, bagaimana mengolahnya, dan mau diapakan, itu mungkin akan bisa program sendiri atau masuk ke P5, proyek penguatan kehidupan sekalian ya. Itu ya. Nanti akan rencananya akan seperti itu. Artinya yang Ibu sudah ada di hadapan Ibu tadi Ibu ceritakan terkait dengan program baru ya. Program baru. Sudah membuat rancangan lah istilahnya, kira kayak gitu. Yang nantinya akan berdampak kepada siswa. Contohnya tadi program baru itu adalah Jumat Hijau ya. Jumat Hijau. Sementara waktu belum ada pelatihan ini secara daring ini, tidak ada informasi atau tidak ada pengetahuan bahwa itu sebaiknya siswa yang merencanakan ya, kemudian yang membuat jadwal, kemudian merancang implementasi dan implementasi. Tapi karena kemarin Ibu sudah kadung memberikan opsi ada menanam, maka itu sementara diputuskan itu dulu, ya kan. Tetapi choice dan voice-nya sekarang Ibu sudah paham, jadi anak yang nanti akan diberikan keleluasaan. Jadi bukan lagi guru yang mengarahkan, tetapi anak yang memilih untuk apa yang dia mau, apa yang mau dia inginkan. Kira-kira gitu ya Bu ya. Artinya Ibu ada bentuk program yang akan Ibu rencanakan. Dan anak-anak itu sebagai subjek dari sebuah pendidikan ya, pusat pembelajaran ya. Nah, dukungan apa yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ya, atau yang Ibu mau rencanakan itu? Kira-kira apa dukungannya yang mau Ibu? Dukungannya ya pasti dukungan dari warga sekolah, rekan-rekan guru, kemudian kebetulan untuk
penghijauan itu masuk di K7, jadi ada K7 ya. K7 ya. Masuk Kemudian P5 juga ya? ya bisa nanti, makanya nanti apakah ini bisa dimasukkan ke P5 itu tema apa nanti kan? Karena kalau sekarang P5 yang sedang berjalan kan topiknya beda, maksudnya tidak terkait dengan penghijauan dengan menanam, sudah lewat. Jadi karena ini P5-nya sudah berjalan yang terakhir, jadi mungkin nanti semester depan yang bisa dimasukkan. Yang bisa dimasukkan. Ya. Kemudian mungkin dukungan finansial, jadi tetap bisa dari, apakah ada dari dana BOS, apakah ada mata anggaran di RKS-nya, itu mungkin nanti bisa kita dilihat lagi. Kemudian kalau memang nggak ada sumber dananya diambil dari mana? Apakah dari komite? Apakah dari komite melalui Korlas ya? Korlas ya, atau dari siswa sendiri, atau mencari donatur, atau fundraising. Jadi fundraising anak-anak misalnya berjualan seperti market day atau itu mungkin bisa jadi alternatif untuk pembiayaan kalau misalnya memang tidak ada di RKS atau dari pembiayaan dari sekolah tidak ada. Oke, artinya ketika Ibu sudah membuat suatu program dan anak-anak itu yang menjalankan, dukungan stakeholder sekolah itu memang penting juga ya. Dan ada tahapan tadi mengenai dana gitu, bisa diambil dari, alokasikan dari berbagai pos ya. Artinya ada pilihan, tidak hanya dari dana yang RKS itu, tidak hanya dana dari misalkan bisa diambil atau bisa dimintakan tolong pada komite Korlas, atau tadi dalam bentuk fundraising ya, ke market day, sehingga anak-anak merasa dia buat, dia miliki, kemudian dia mengusahakan sendiri. Itu bagus untuk program dia nanti kalau sudah lulus atau ke SMA akan lebih kreatif lagi. Dan saya kira itu penting. Ini dalam rangka proses ya. Kalau di SMP menurut saya oke-oke aja sih, itu bisa dilakukan gitu. Sejak apalagi temanya misalkan tentang Jumat Hijau, kalau dikaitkan dengan P5 itu kan semua kelas ikut terlibat. Berarti itu masuk tuh, ekonominya masuk, pelajaran ekonomi tadi terkait dengan fundraising, market day, pelajaran misalkan tentang IPA-nya masuk. Tadi Ibu bilang tumbuh-tumbuhan apa yang cocok, yang 3 bulan panen, kemudian ada yang jangka panjangnya. Nah terus tadi juga Ibu nyinggung mengenai keterlibatan semua pihak itu gitu. Jadi untuk P5 saya kira bagus. Iya, terutama mungkin juga yang yang pertama beriman dan bertakwa, jadi menghargai lingkungan. Gitu. Nilai-nilai agama, agama melalui menghargai bertanam gitu kan. Cocok tanam, artinya dia berinvestasi tadi Ibu bilang ya, investasi masa depan. Itu bisa dimulai dari itu. Dan bentuknya project, menurut saya bagus. Project. Atau bisa juga dengan, kalau Ibu mau gratis, kalau saya kan mau TK ya, jadi saya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau di Jakarta itu Dinas Lingkungan Hidupnya nggak hanya sampah, tetapi dia punya kayak semacam mini mini forest gitu. Jadi dia pohon-pohon apa aja yang kasih kan gratis. Apalagi kalau untuk sekolah gitu. Kalau Depok saya nggak tahu apakah ada dinas KLH-nya itu kan
dulu memang hanya sampah yang di Iya, lingkungan hidupnya ya. lingkungan ini bahasa sampah. Jadi Tapi sekarang enggak. memberi apa bantuan alat kebersihan Iya, gitu ya, kalau di Jakarta itu jadi bibit ya, sampahnya diolah kompos kompos, makanya ya. ada pohon. Gitu. Oh, Kita iya, bisa iya, minta iya, pohonnya dan iya, sekaligus sistem komposnya. komposnya. Nah, Iya. di sini coba deh Ibu kerjasama Iya, sehingga Jumat Hijau itu bisa ada kolaborasi gitu. iya, iya. Gitu. Terus banyak sih yang Ibu bisa kembangkan Iya. dari program itu. Nah, kemudian Bu, apa yang tantangan menurut Ibu, apa tantangan Ibu dalam melaksanakan program tersebut Oke. ke depannya? Misalkan nih, Jumat Hijau itu ingin diselenggarakan, apa yang kira-kira menjadi tantangan Ibu? Ya, tantangannya mungkin selain dana, walaupun tadi Iya. sudah disebutkan ada solusi misalnya fundraising dan semacam. Kemudian waktu, jadi Oke, waktu ya. karena di sekolah kan anak nggak seharian, dia terbatas. Kemudian ada hari libur, ada libur panjang. Kemudian jadi kalau libur kan ya udah libur anak-anak. Nah, nanti akan misalnya kalau misalnya tanam sudah panen ya oke lah, sudah selesai, nanti kita mulai lagi pas sudah masuk. Tapi kalau pada saat libur tapi masih ada yang mesti dijaga, mesti harus dirawat, siapa nanti yang akan melaksanakan itu? Itu tantangan ya. Iya, itu tantangan ya. Kemudian mungkin nanti kalau sudah menghasilkan, bisa apakah hasilnya akan diapakan ini? Mau dijual nanti atau diolah atau diapakan itu? Saya kira itu butuh perencanaan tersendiri lagi gitu, selain dari program menanamnya sendiri gitu. Proses dan pos. Iya. Gitu. Mungkin itu sih yang pikiran. Kemudian ini jadi kalau dilihat dari lahannya ini itu belum ada pagarnya. Jadi apa namanya, sudah diusulkan tapi belum ada tanggapan dari dinas terkait apakah nanti pagernya akan dibangun permanen. Jadi pagernya itu apa ya? Jadi yang sebelah sana masih ada temboknya rumah orang. Terus ada apa? Ada pengepul barang bekas di situ. Pakai juga di situ. Iya, jadi kadang-kadang belum dalam bentuk tembok. Belum. Jadi masih ada bagian yang terbuka. Jadi orang mau masuk bisa masuk dengan mudah gitu. Oke. Itu yang jadi tantangan ya. Ya. Oke, artinya tadi Ibu menyebutkan tantangan dana, waktu dan saat. Kalau hari libur panjang itu bagaimana ya ketika proses. Kalau terakhir sebelum kita ke dialog pasca observasi terkait dengan perkembangan komunitas praktisi. Nah, Ibu, menurut Ibu, apakah Ibu sudah merintis? Sudah. Komunitas praktisi itu? Kebetulan saya jadi 2 penggerak di 2 komunitas. Yang pertama di MGMP duluan, MGMP Bahasa Inggris Kota Depok. Itu yang lebih dulu malah. Kemudian berikutnya di sekolah. Kalau di sekolah saya yang jadi ketuanya. Kalau yang di MGMP saya wakil. Alhamdulillah dua-duanya sudah berjalan. Berjalan dengan baik, walaupun untuk penjadwalan kadang-kadang kita harus merubah karena ada kegiatan lain, tapi alhamdulillah apalagi sejak ada kinerja di PMM, jadi yang mengharuskan guru mendapat sertifikat dari komunitas belajar atau apa. Nah, itu yang
sudah saya laksanakan menjadwalkan beberapa kali kegiatan untuk Kombel dua-duanya di MGMP dan di sekolah. Kemudian yang di MGMP saya jadi pernah juga jadi narasumbernya. Waktu itu berbagi praktik baik dan karena dipasang jadwalnya di PMM itu kan dibaca oleh seluruh Indonesia itu pesertanya kan kita webinar jadi online, pesertanya 500 orang. Cukup mengejutkan juga sampai terkait yang juga bahasa jadi Inggris itu. Jadi ada 2 materi waktu itu yang RHK yang pembahasan kinerja dan berbagi praktik. RHK-nya dari pengawas, kemudian kalau praktik baiknya kebetulan saya mengisi yang Google Bard yang AI itu untuk penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Pesertanya hampir 500. Banyak ya. Karena masuk seluruh Indonesia, itu seluruh Indonesia. cukup kaget juga maksudnya, dan belum pernah cukup banyak peminatnya, dan belum pernah kan kami dan teman-teman tuh belum pernah sebanyak itu ya. menghandle dengan peserta sebanyak itu belum pernah. Kalau misalnya sekota Depok aja masih misalnya itu Zoom atau Google Meet pakai kemarin tadinya Google Meet, tapi karena pas sudah banyak pindah ke Zoom ya. Kemudian itu 500 orang itu cukup banget. Ini bagaimana kalau belum pernah kalau untuk hanya Kota Depok saja. Jadi bikin sertifikat. Iya, bikin sertifikat dari dinas tanda tangan. Kalau untuk komunitas belajar diperbolehkan ketua komunitasnya. Oke. Iya. Nah, itu bisa, dan kebetulan saya juga yang menghandle untuk pembuatan sertifikatnya dengan aplikasi itu kan ya udah tinggal yang penting nama, alamat, emailnya tepat, nanti sertifikat akan otomatis terkirim. Aplikasi apa? Saya pakai AutoCred. AutoCred yang ada di spreadsheet. Emang ada ya spreadsheet? Oh, yang di spreadsheet Excel? Ya Excel. Kalau pakai Belajar ID ini Mailmerge bukan? Itu semacam di Mailmerge. Jadi desainnya dari Canva biasa, nanti setelah itu dimasukkan ke kalau PPT yang di Google itu apa sih namanya? Slide ya, Google Slide. Di Google Slide, kemudian nanti dari Google datanya, data nama peserta itu di Excel-nya, di spreadsheet-nya. Tinggal di ini. Kalau dulu Mailmerge ya? Iya, Mailmerge ya. Okay. Itu lumayan terbantu. Jadi 500 orang hanya dalam waktu setengah jam sudah terkirim semuanya. Iya. Yang penting sinyal stabil sudah terkirim semuanya. Gitu. Oke. Kemudian kalau yang di sekolah, ya itu saya sebagai penggerak komunitasnya lebih ke memberi kesempatan kepada rekan-rekan lain, misalnya menjadi narasumber, karena kalau di RHK itu menjadi narasumber, nanti kita buat sertifikat yang tanda tangan kepala sekolahnya, itu nilai poinnya 8 untuk di RHK. Jadi sudah dibagi juga siapa nanti akan berbagi praktik baik apa, itu sudah dijadwalkan. Nanti setiap guru harus mau jadi narasumber. Jadi narasumber gitu. Itu buat saya sendiri. Internal ya? Iya, internal. Jadi nggak usah lah ikut webinar di luar yang kadang berbayar segala macam. Bahkan di sekolah sendiri juga bisa memberi kesempatan pada semua rekan-rekan untuk berbicara di depan. Ini belajar jadi narasumber untuk teman-temannya sendiri gitu. Sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Iya, sesuai kompetensi masing-masing. Harus bahasa Inggris apa yang enggak, umum. Materi bahasa Inggris atau umum? Umum. Ya, jadi misalnya penggunaan aplikasi apa, kemudian metode pembelajaran yang pernah dilakukan di kelas, bisa di-sharing ke teman-temannya, ke teman-teman sama guru gitu.
Saya tuh kan ngikutin selalu Head Foundation Singapura tuh. Itu berkaitan dengan menurut Ibu apa saja perubahan yang menyenangkan nih yang Ibu alami. Tadi kan Ibu sudah mengajak ya Iya. rekan-rekan untuk di komunitas itu gitu. Perubahan yang menyenangkan bisa diceritakan Perubahan dari Ibu dan dari dari saya sendiri, teman-teman ya. dan dari Iya. teman-teman juga. Oke, kalau dari saya sendiri, tentu senang mendapat banyak ilmu baru dari Rekan-rekannya. dari rekan-rekan di guru penggerak atau dari senior atau dari narasumber. Kan narasumber yang sekarang juga luar biasa sekali Luar biasa, maksudnya, ya. ya. Misalnya kayak pengawas-pengawas sekarang beda dengan yang dulu gitu. Iya, iya. Terutama masalah coaching, kemudian berbaginya itu ilmunya yang dibagikan sekarang Terapannya. lebih terapan, lebih mantap. Mungkin karena pengawasnya juga harus belajar terus begitu kali. Kan jadi beda dengan yang dulu. Jadi ketika kalau dulu pengawas datang kan wah kayaknya ini, tapi kalau sekarang kita Kesannya benar-benar dinas iya. Kalau gitu ya. Iya, jadi menyampaikan materi, membimbing kita juga itu lebih ada ilmu baru gitu, ilmu baru yang memang harus yang bisa kita pakai terutama untuk kemajuan fokus ke siswa. Jadi seperti kemarin menyusun soal yang lebih mengaktifkan siswa, metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa. Tuh sharing, jadi memberikan banyak pilihan, memberikan banyak ide, memberikan banyak inspirasi untuk nanti diterapkan di kelas. Itu untuk saya sendiri. Kalau perubahan di teman-teman mungkin sama, mereka juga kelihatannya senang mendapatkan banyak ilmu baru, kemudian diberi kesempatan untuk jadi narasumber, itu juga banyak yang senang, jadi berusaha cari-cari yang walaupun hal sederhana, walaupun itu misalnya penggunaan Kahoot, gimana cara bikinnya, kemudian aplikasinya, atau mungkin modifikasinya di kelas. Kalau kelas anak-anaknya seperti ini dibuat seperti apa, anaknya seperti ini dibuat seperti apa. Itu kemarin muncul. Jadi ternyata ya bisa dipakai di masing-masing kelas. Bisa di semua mata pelajaran. Ya. Jadi yang belum ikut CGP juga ikut. Iya, ikut ya. Harus itu karena memang malah waktu saya bilang saya boleh ngisi, jangan Ibu Suci, jangan, biar teman-teman aja masalah biar ya benar juga sih, ngasih kesempatan kesempatan ke semua teman supaya berani ngomong juga di depan orang. Program itu selesai, kira-kira apa yang mau Ibu rencanakan dan lakukan? Iya. Apakah udah selesai gitu aja atau gimana? Kalau untuk komunitas belajar di sekolah, kebetulan ini untuk memenuhi tadi ya tagihan di RHK yang di PMM. Jadi sudah ketahuan nih berapa yang akan jadi narasumber, siapa yang jadi peserta. Jadi memang itu. Tapi pasti nanti akan akan banyak materi lagi yang akan di-share di sekolah. Misalnya kalau ada rekan yang pelatihan seperti kemarin masalah korupsi, nanti bisa sharingnya melalui Kombel. Kemudian membahas modul ajar, membahas CP ATP yang walaupun sudah lama di itu, tapi ada beberapa yang masih belum paham itu. Kemudian membahas berbagi praktik baik yang ini. Jadi kalau untuk materi-materi itu saya kira banyak ya yang bisa dieksplor untuk terutama untuk hal-hal yang nanti akan bisa diterapkan di kelas. Itu karena guru kan sebenarnya pekerjaan utamanya kan di kelas ya. Itu yang mungkin komunitas belajar yang di sekolah ataupun yang di MGMP. Kalau di MGMP kan hanya khusus
mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu juga sama, lebih banyak masih banyak yang bisa dieksplor dari mata pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Oke, artinya dari kedua komunitas itu Ibu ingin tetap ada berkelanjutan. Ya. Walaupun tadi MGMP oke lah, itu kan berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, dan itu pasti banyak hal-hal yang bisa terus diimprove. Kalau tadi yang di lingkungan sekolah juga sama, walaupun nanti semuanya sudah kebagian tugas, tetapi ilmu ini kan dinamis, benar ya? Pembahasan ilmu ini dinamis. Pembahasan ilmu pengetahuan teknologi itu dinamis. Dia lebih jangkauannya kalau dalam ukuran deret adalah deret ukur. Ya, naik. Tapi kalau kemampuan kita, deretnya adalah hitung. 1, 2. Gitu. Artinya kemampuan perkembangan teknologi akan lebih cepat dibandingkan kemampuan kita untuk berhitung. Nah, artinya kalau saya kebetulan 20 tahun di korporasi, jadi prinsip Toyota Way itu bagus. Ini di luar konteks. Namanya Kaizen. Nanti Ibu bisa lihat-lihat itu, Kaizen itu. Nah, Kaizen itu konsepnya adalah tidak ada sesuatu itu berhenti. Terus saja berubah. Terus saja perbaikan. Misalkan kalau di pabrik misalkan itu, bikin mur supaya bagus, murnya gimana? Cepat. Terus udah selesai. Nah, supaya lebih bagus lagi, lebih cepat lagi. Apa gitu. Sama juga seperti yang tadi Bu Suci sampaikan. Ketika materi udah selesai, cari materi yang lain. Materi udah selesai, cari lagi yang berkembang. Dan salah satunya adalah itu tadi, banyak-banyak ngelihat referensi melalui Head Foundation, STED, dan sebagainya. Nanti saya share berbagai macam referensi lah. Tapi itu memang berbahasa Inggris sih, tapi nggak apa-apa. Kalau kita bikin ini, saya kadang-kadang style aja, itu apa? Itunya dinyalain ya. Subtitlenya dinyalakan. Subtitlenya supaya kita juga belajar bahasa Inggrisnya itu bisa ini gitu ya. Itu bisa. Nah, itu ya. Artinya sudah oke ya Bu. Artinya kita sepakat tidak hanya berhenti dalam satu siklus, tetapi continue dan improvement. Ya, karena kan Kombel itu setiap semester dibuat programnya. Jadi kebetulan yang sekarang ini kita sedang memenuhi untuk yang e-kinerja itu, RHK itu. Yang di awal tahun ya? Iya. Berarti kalau Januari yang di proses pertengahan adalah terkait dengan materi isinya, bisa dong ya kan? Iya, bisa. Awal tahun perencanaannya, setelah perencanaan berarti bagaimana proses implementasinya yang materinya ya. Oke. Nah, berikut menurut Ibu apa dukungan yang diperlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus berjalan? Tadi kan sepakat ya, tidak berhenti. Kalau cuma udah selesai, apa yang kira-kira menurut Ibu perlukan? Banyak ya. Kontinuitas itu. Mungkin dari kitanya sendiri, dari gurunya, mungkin termasuk dari pimpinan, pasti yang akan membuat keputusan ya, komitmen untuk terus belajar, karena namanya komunitas belajar, jadi komitmen untuk belajar. Kemudian yang perlu lagi meluangkan waktu, kemudian keinginan untuk berbagi, karena nanti Kombel kan narasumbernya itu bisa akan kebanyakan dari kita sendiri, dari internal. Bisa juga mengundang dari luar, bisa kan. Kita perlu juga ilmu nanti dari orang lain. Iya, boleh Pak. Jadi kita sudah merancang. Jadi sekarang kan kalau membuat kegiatan harus sesuai dengan hasil rapot pendidikan. Ya kebetulan rapot nanti
yang jeleknya apa sih dari rapat pendidikan itu yang akan dibuat program. Yang iya, kita yang jelek itu yang masih kuning warnanya numerasi dan pembelajaran ya. Jadi itu yang masih jelek. Jadi masih butuh, kemarin ada narasumber improvement ya. Jadi keterampilan, kemauan guru untuk mencoba berbagai metode pembelajaran. Nah, itu metode pembelajarannya kan harus dipelajari dulu. Benar. Ya. Seperti saya terus terang kan saya bukan SPD ya, jadi saya belajar benar-benar dari nol. Apa sih ini? Dulu bikin RPP itu apa sih? Gitu, nggak tahu. Jadi walaupun akta 4, tapi akta 4-nya kayaknya oh beda banget ya. Ini apa sih gitu, hanya formalitas seperti itu. Tapi alhamdulillah dimudahkan, mungkin emang saya harus jadi guru mungkin, saya nggak tahu. Jadi sekali PPG lulus, PKG lulus, CGP lulus lagi, dan banyak ilmu baru yang langsung bisa dimanfaatkan, langsung bisa diterapkan di kelas untuk anak-anak murid itu. Jadi tadi yang dibutuhkan mungkin semangat belajar lagi untuk semuanya, saya, teman-teman semuanya, belajar apapun itu yang nanti bisa memberi kontribusi besar di kelas untuk pembelajaran siswa. Jadi untuk dukungan agar komunitas tetap berkelanjutan. Nah, memang itu sih, kalau tadi kenapa saya singgung kok Toyota Way, karena Toyota Way itu udah hampir 100 tahun lebih ya. Apa tadi Pak namanya? Toyota Way. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari Murtiningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 23 Depok. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Ratih, guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan juga ditemani Bapak Adik, pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu Ratih, apa kabar? Ya, oke. Baik Bapak Adik, mohon izin kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu Ratih, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan ya. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Ratih lakukan kemarin. Mungkin yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Ratih terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan? Waktu awal pembelajaran saya agak sedikit nervous ya, karena kan saya tidak terbiasa untuk ketika ngajar dinilai oleh Bu Suci. Jadi seiring jalannya waktu di pembelajaran yang sudah mulai biasa, karena kan waktu pembelajarannya 3 jam, jadi lumayan agak lama. Jadi seiring waktu itu pembelajarannya ya sudah biasa lagi. Oke. Jadi awalnya merasa grogi karena ada yang ngeliatin nih, ada yang nungguin gitu, tapi lama-lama ya udah, Bu Sucinya juga diam aja gitu ya, kan nggak ngapa-ngapain. Oke, mungkin Bu Ratih bisa diceritakan area pengembangan apa yang Bu Ratih lakukan di dalam kelas? Saya pakai 2 aspek, yang satu pengetahuan dan juga keterampilan. Di pengetahuan itu pertama materinya tentang bagaimana mempresentasikan ke depan dengan menggunakan ekspresi bahasa Inggris. Terus kedua seperti prosedur teks, tata cara mencuci tangan dengan cara menghemat air. Sedangkan keterampilannya yaitu anak mempresentasikan dan memperagakannya langsung di depan kelas. Oke. Jadi ada 2 ya, yang dikembangkan, pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bu Ratih yang sudah dilakukan di kelas apakah sudah berhasil? Menurut saya sih sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada beberapa kekurangannya. Ya. Apa kekurangannya atau kendalanya menurut Bu Ratih dari yang sudah Bu Ratih lakukan? Anak tuh di kelas kurang aktif dan mengandalkan teman.
menggunakan temannya. Terus seperti kan kalau umpama kita tampil di depan itu kan anak selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah di situ tuh terkadang dia pengen ngomong apa tapi kelupaan vocabulary-nya, jadi kosakatanya tuh sangat minim. Terus ketika ngomong dengan pronunciation yang salah suka diketawain dengan temannya. Jadi anak itu kadang-kadang lagi di depan kan temennya ketawa, jadi agak sedikit ngeblank tapi bisa balik ke semula lagi sih gitu. Jadi agak kurang efektifnya di situ aja. Jadi tadi ya kendalanya siswanya kurang aktif tadi ya, kurang aktif karena minim vocab. Kemudian kalau tadi ngomong bahasa Inggris pronunciation-nya lucu gitu, dianggap lucu atau nggak bener, terus diketawain temennya itu ya. Nah tadi ya berarti ada kendala yaitu di siswanya kurang aktif. Nah penyebabnya karena vocab dan pronunciation-nya yang masih kurang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa rencana Bu Rati? Sebelum materi pembelajaran dimulai, sepertinya saya harus memberikan daftar kosakata yang sesuai dengan materi tersebut. Terus memberikan video bagaimana cara pengucapan pronunciation yang benar. Terus ya anak harus belajar untuk pede dalam mengeluarkan pendapat di mengemukakan sesuatu di kelas gitu. Ya. Jadi pertama tadi Bu Rati akan memberikan daftar kata vocabulary yang akan sesuai dengan materi supaya dipelajari dulu ya, supaya anak tahu artinya, kemudian sekalian cara pengucapannya ya dari video atau audionya tadi. Kemudian tadi untuk meningkatkan percaya dirinya, yang ngomong aja gitu. Ya. Jadi jangan malu kalau udah diketawain tuh kan biasanya anak minder, ya udah ngomong aja kan, yang penting dia mau mengomongkan apa gitu. Ya. Nah itu yang perlu dilatih. Oke. Kira-kira kapan Bu Rati akan melaksanakan rencana itu tadi? Di pembelajaran berikutnya, materi berikutnya Bu Suci. Ya, jadi nanti di materi berikutnya Bu Rati akan tadi ya pertama memberi kata-kata yang akan dipelajari terkait dengan materi selanjutnya dan termasuk cara pengucapannya supaya ditiru. Ya. Kalau dengan video kan ditiru. Ya, supaya anak juga lebih paham artinya, jadi lebih mudah untuk mempelajari yang dijelaskan Bu Rati. Oke, baik Bu Rati, mudah-mudahan nanti yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar dengan pada proses pembelajaran selanjutnya dan anak menjadi lebih aktif. Nah, kemudian saya tunggu lagi cerita dari Bu Rati tentang prosesnya yang sudah melaksanakan rencananya tadi. Oke, terima kasih Bu Rati atas waktunya. Baik, Bapak, sudah cukup percakapan pasca observasinya, mungkin bisa memberikan feedback atau masukan. Terima kasih Bu Suci dan Bu Rati. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan pasca observasi, ini bukan menilai salah dan benar, sama yang kedua lebih ke arah refleksi aja. Refleksi yang sudah dijalankan, apakah pada saat pra observasi itu kan isinya perencanaan ya. Dan kemudian pada saat observasi itu sudah sesuai belum antara pra perencanaan dengan implementasi. Makanya ada setelahnya apa? Pasca observasi. Itu lebih ke arah itu. Jadi kalau ada rencana implementasi, ada implementasi dan ada evaluasi atau refleksi. Evaluasi dan refleksi itu ada dalam pra observasi. Poinnya itu sebenarnya. Jadi bukan menilai atau oh ini salah di sini, oh ini salah di ini. Tapi poinnya adalah apakah pada saat pra itu sesuai dengan implementasi. Sehingga di sini bisa menjadi refleksi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan mengenai tujuan awalnya, refleksi lah
itu awalnya takut dan sebagainya, nggak apa-apa, itu sudah bagus sekali. Kemudian langsung poin ke area pengembangan. Nah, tadi area pengembangan sebenarnya masih bisa dielaborasi selain keterampilan dan pengetahuan itu apa gitu kan. Tapi materinya kan memang terkait dengan apa, anak-anak menampilkan vocabulary, bagaimana bisa pede untuk kata-kata ya, apalagi bahasa Inggris. Kemudian tadi juga disinggung tentang kendala anak-anak, tentang bagaimana anak-anak itu menyampaikan secara pede dan vocabulary-nya benar, walaupun tadi disampaikan anak yang salah itu diketawain ya. Iya, pronunciation-nya apa kadang-kadang. Karena pronunciation-nya. Tapi itu kan bahasan proses lagi. Tadi juga ditanya oleh Bu Suci bahwa strateginya apa nih untuk menghindari itu. Ya, tadi Bu menjawab tentang memberikan daftar kata dan contoh-contoh dalam bentuk video ya. Jadi udah cukup lengkap area pengembangan, kendala, strategi ya. Terus mungkin nanti perencanaannya apa bisa ditambahin ya, rencana ke depannya. Tapi sebenarnya udah ada dalam strategi itu sih. Tinggal nanti implementasinya seperti apa. Kira itu poin penting daripada diskusi kita hari ini. Kita tutup aja. Mudah-mudahan semua Ibu Suci dan rekan mempunyai kebermanfaatan pada sesi observasi ini. Artinya waktu saya dengan Bu Eri yang lebih junior, ininya apa, yang Ibu observasi, bukan Bu Eri yang lebih junior. Kalau ini yang lebih senior apa junior? Sama sih Pak, jadi malah dia duluan masuk di SMP 23. Tapi pengalaman ngajar Bu Suci. Sebenarnya ngajar Bu Suci. Masa sih? Berada di sini lebih lama. Iya, lebih lama. Jadi dua sisi, lama mengajar, kemudian lama berada di SMP 23. Jadi banyak hal penutup untuk refleksi kita hari ini. Setelah Ibu menjalankan program pendidikan guru penggerak, ya kan? Apa yang menurut Ibu paling Ibu kuasai dari modul 1 sampai modul 3.3 belum ya? 3.3 baru malam. belum ya. Belum. Nah, apa yang kira-kira menurut Ibu yang Ibu paling kuasai, senang, gue banget deh? Ini representasi gue nih gitu. Ada di mana gitu modulnya menurut Ibu ya? Kalau 1 itu Ki Hajar, 2 itu yang awal berarti ya? Yang sebenarnya kalau yang saya senang banget itu pas pengambilan keputusan. Oke. Iya. Berarti yang 2.3? 3.1. 3.1 ya? Iya. Pada saat belajar itu saya merasa mudah sekali mempelajari dan paham, oh jadi begini. Kemudian saya merefleksikan dengan yang sudah pernah. Langkah-langkah itu ya, yang 9. Ya, ambil keputusan. Sudah pernah saya lakukan. Ternyata sudah dilakukan ya? Iya. Jadi semakin tahu tadi ada dilema etika itu seperti ini. Kemudian bujukan moral itu seperti ini. Itu yang saya dapat banget gitu. Kemudian yang kedua mungkin yang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu hal baru. Jadi ini di CGP ini benar-benar banyak hal baru. Walaupun mungkin Bapak bilang tadi ini sudah semua, mungkin yang sekolah SPD juga, tapi saya belum pernah mendapatkannya sama sekali. Mungkin karena dulu kan saya sastra Inggris yang pure sastra. Jadi untuk pembelajaran, untuk ke siswa itu bagaimana sikapnya itu, pedagogi itu, iya, saya nggak ada background di sana, tapi ini benar-benar baru. Dan kalau yang saya sangat suka itu tadi
saya sangat suka belajarnya dan mudah belajarnya itu pertama yang pengambilan keputusan dan yang berdiferensiasi. Karena kalau yang berdiferensiasi itu langsung implementasi iya, ya ke karena siswa ya, sudah bisa apa namanya bisa diterapkan. diterapkan. Ya walaupun kadang-kadang saya merasa berdosa karena seperti dicobakan dulu gitu. Kayak kelinci percobaan ini anak-anak gitu, nggak juga kan tapi ya. Mudah-mudahan nggak walaupun apa namanya tidak selalu berhasil gitu, tidak seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan itu nggak berdampak ke, maksudnya kan nggak ada dampak negatif ke siswa Nggak gitu, ada. walaupun itu percobaan gitu, ya kan. Tapi yang penting kan siswa senang dulu Iya, kan, iya senang itu. dengan Bagaimana membuat siswa senang karena dengan game yang sama nggak semua kelas suka oke. gitu, Mm-mm. ya kan? Nggak semua dengan model pembelajaran yang sama nggak semuanya bisa langsung paham Benar. gitu. Jadi kadang-kadang kok jadi kayak anak-anak ini jadi kelinci percobaan saya gitu. Tapi Kan ada evaluasi dan iya, refleksi iya, evaluasi, setiap akhir, iya, kemudian ada formatif, sumatif, formatif, itu iya, juga bagian formatif dan daripada refleksi ya kan. Dan kalau bisa dilanjutkan ke kelas yang baru sangat nanti ya kan. iya. Tapi memang mungkin mengajar itu seni, Ini ya, nggak ada benar salah, nggak ada apa, nggak ada patokannya gitu kan ya. Maksudnya menurut Ibu kuncinya iya, apa ketika mengetahui bahwa belajar itu adalah sesuatu yang artinya tadi bukan benar dan salah. Apa kuncinya? Artinya apa clue-nya bahwa kita ketahui itu memang ada pembelajaran gitu. Apa yang Ibu ketahui? eh, mungkin ketika kita eh, bisa berubah, Mm-mm. ada perubahan, Ada perubahan. ada improvement, ada perbaikan atau peningkatan atau ada hal baru Hal baru, yang kita dapat, kita bisa lakukan hal baru itu. perubahan buat Ibu Dan dan hal baru buat anak ya. anak-anak, iya, Oke. itu. Sebelum ada perubahan dan hal baru buat ibu dan anak itu ya, dan siswa tentunya. Pertama anak siswa itu harus apa dulu tuh? Eh, Nggak seneng atau Iya, senang dia ya? pasti harus Harus senang happy dulu ya, dulu. ya harus Kan happy, kira-kira itu ya kan? ya supaya Kuncinya kan itu. membuat Jika anak-anak pembelajaran senang, berhasil ya. ya, membuat pikirannya terbuka, Hmm. siap menerima Ya. pembelajaran itu. Karena ternyata nggak semua anak datang ke sekolah dengan kesiapan yang Genggolan sama. emosi yang Iya, berbeda-beda. iya, itu. Pentingnya itu Penting. memang menguasai psikologi Iya, anak ya. betul. Psikologi siswa, psikologi pembelajaran, situasi pembelajaran. Jadi ketika anak happy di kelas, nah cara untuk mendapatkan happy itu apa? Tadi kan ada dengan games, dengan cerita, dengan tadi menanyakan dan sebagainya ya. Mungkin juga memposisikan diri kita bukan sebagai Sebagai guru yang selalu benar serba atau tahu. tahu. Malah Terus, kadang-kadang kita bisa gali iya, kita pemahaman itu ngajak dari ngobrol, anak. ditanya-tanya, kamu gimana sih? Kan mereka jadi belajar sendiri itu Iya, sebenarnya. iya, Jadi itu yang kalau sudah menjiwai dan pembelajaran apalagi bahasa Inggris makin asik gitu iya, nanti. Anak asik nyari apa iya, sih cari, grammarnya. iya, Nah itu grammarnya, secara tidak artinya, langsung dia belajar. belajar, iya, iya. Oke, artinya kemudian materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan? Kira-kira Iya, apa dari sekian? ada dari sekian materi. Kayaknya masih perlu. Iya, ada. Masih membingungkan. Jadi seperti apa dulu yang harus ditanyakan ke siswa. Dan kan nah ini saya juga kurang paham. Apakah benar kita akan membuat mereka menyadari kesalahannya atau tidak? Atau bagaimana? Itu yang sempat diskusi waktu itu. Saya ada kasus di sini. Bu Suci tolong direstitusi, saya tanya dulu ke Bu Dita ini. Bu Dita ini kayak ini gimana? Bu Suci nanya ini gitu. Oke. Jadi restitusi kemudian
coaching yang bukan coaching yang untuk masalah apa namanya, yang bukan untuk supervisi. Nah, yang waktu itu di Lokakarya pernah itu, jadi ada satu pertanyaan apakah itu perlu ditanyakan atau tidak. Jadi Kayak maksud coaching ya. terkait coaching tapi yang bukan supervisi, yang Oke. coaching yang untuk mengatasi mencari Problem. solusi Mencari solusi. untuk Bukan sebuah kita problem. yang memberikan jawaban, tapi Iya, harusnya dari iya, ACC sendiri ya kan. Jadi waktu itu apa tujuannya itu? Tujuannya itu nggak usah diomongin, kan kita tahu, tapi harus di state gitu, maksudnya harus dinyatakan gitu kan, oleh coachi atau coachnya gitu. Oke. Yang buat itu masih bingung itu, dan restitusi yang masih belum Perlu dikembangkan iya lah perlu ya. dikembangkan, perlu pada saat nanti mungkin implementasi sama siswa atau iya, sama rekannya. ya. Oke. Mungkin kalau restitusi, mungkin kalau saya perlu latihan lagi atau diskusi lagi dengan teman-teman, mungkin dengan Budita itu yang guru BK yang Iya. lebih sering menangani kasus siswa. Kasus ya. Iya. Dan sebenarnya saya ingin itu di bagian kesiswaan saya itu paham restitusi, BK-nya juga paham. Jadi ketika mereka tanya ke saya sebagai guru penggerak itu saya juga paham. Nah, sementara ini yang itu restitusi sebenarnya gimana sih gitu, saya masih benar-benar masih harus harus mendalami lagi, harus ada yang membelajarkan lagi gitu. Gak apa-apa Bu, nanti lama-lama bisa. Itu sama saya WA Budita ini gimana, saya ditanyainnya gimana gitu. Oke, saya sangat apresiasi sekali, walaupun tadi dua hal. Yang pertama adalah yang menyenangkan terkait dengan materi modul-modul, dan Ibu merasa itu happy dan gue banget, dan tidak harus semuanya memang bisa dikuasai ya. Lebih ke arah minimal Ibu tahu, paham aja dulu. Nanti sambil belajar, saya pun juga dulu seperti itu. Jadi pemahamannya itu terbatas dengan ruang lingkup kita ini. Tapi kalau kita semakin banyak membaca, makanya tadi saya berikan referensi karena saya pun juga seperti ini enggak. Jadi saya mengapresiasi sekali, walaupun Ibu tadi bilang terkait dengan restitusi masih belum, kemudian masalah supervisi juga belum gue banget gitu ya. Tapi perjalanan waktu pasti akan, yang penting Ibu cari tahu. Kata apa? Quraish Shihab, ilmu itu kalau kita cari dan kita dekatkan gitu sama Tuhan gitu, itu pasti gitu ketemu gitu. Artinya gini, saya ngambil dari, kenapa saya sering nulis buku setiap tahun gitu. Quraish Shihab itu waktu nulis buku ada sesuatu yang dia tidak bisa, apa sih ini artinya, tapi ketika tiba-tiba ada ilham, kayak semacam ilham gitu, dia masuk ke perpustakaan, terus dia lihat, oh jawabannya ada di situ, kira-kira gitu. Paham gak Bu? Iya. Ya, jadi ibu kan kurang paham tentang restitusi. Dan satu lagi supervisi yang berkaitan dengan solusi. Ya. Coaching yang berkaitan dengan solusi. Yang penting Ibu niatin aja ya, Allah aku mau nyari ini yang dua kayak gini, entah itu di video, YouTube, buku, silakan, pasti ketemu. Saya waktu saya ke perpustakaan terkait dengan leadership